Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel saya sendiri. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi untuk menguatkan iman dan terkhusus juga untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita sehingga alhamdulillah kita saat ini sudah berada di bulan Sya'ban ya, Masya Allah, yang dimana banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, yaitu tentang bagaimana kita melatih dalam bulan Sya'ban ini. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah itu banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini. Bahkan pernah Rasulullah juga puasa sampai 1 bulan penuh. Jadi mudah-mudahan dengan bulan Sya'ban ini maka kita harus mungkin melatih diri kita juga sambil sambil menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu. Dan yang ingin saya katakan pada di video ini kali ini adalah tentang bagaimana Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ketika awal saya baru mengenal Islam, bagi saya mungkin tragedi atau peristiwa Isra Mi'raj ini mungkin nggak masuk akal ya, karena kan Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa Allah ngajak Rasulullah SAW itu hangout traveling ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Percis ketika saya mengatakan bahwa saya tidak percaya terhadap hal itu dulu, maka seperti itulah kejadian ketika Rasulullah mengabarkan kepada jamaah Mekah pada saat itu, masyarakat Mekah pada saat itu, bahwa mengatakan bahwa Rasulullah telah berjalan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, lalu pergi ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam. Semua rakyat pada saat itu mengatakan bahwa Rasulullah bohong, Rasulullah penyihir dan sebagainya macamnya. Bahkan di dalam sebuah sirahnya ada beberapa bagian para sahabat itu hampir-hampir dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan yang meyakinkannya itu adalah satu orang yang sangat luar biasa, Masya Allah. Yang orang inilah kemudian yang kalau saya dengar kisahnya secara detail, subhanallah, saya hampir merinding dengan kisah beliau ini. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang dari kecil gak pernah sama sekali murtad, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq, padahal namanya adalah Abdullah. Dan seperti itu ya, subhanallah. Ketika kabar ini viral di kota Mekah, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada masyarakat Mekah pada saat itu, "Hai, ketahuilah bahwa kalaupun Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada musuh di balik bukit ini, padahal musuh sedang banyak-banyaknya, maka aku akan percaya dengan kata-kata Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku untuk tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Maka kalian," Umar bin Khattab mengingatkan kepada para sahabat pada itu, "Kalian, kadar keimanan kalian itu semana." Gitu loh. Hanya sebatas ini aja kalian gak percaya gitu. Masya Allah. Ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan dan diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat Mekah pada situ. Kenapa kalian gak percaya, kata Abu Bakar. Subhanallah. Dengan gigihnya Abu Bakar mengatakan, meyakinkan kepada masyarakat Mekah pada saat itu, terkhusus untuk para sahabat, sehingga alhamdulillah para sahabat akhirnya semuanya tidak mendengarkan cemooh daripada masyarakat Mekah pada saat itu. Luar biasa. Yang Masya Allah ya, ketika saya dengar kisah ini pun jadi menurut saya, ya benar,
ketika kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pun kita harus yakin terhadap utusannya seperti itu. Karena Rasulullah pun diutus itu semata-mata bukan ucapan Rasulullah itu bukan keinginan semata dirinya, akan tetapi itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mau apapun yang dikatakan Rasulullah, maka itu adalah sebuah kebenaran. Hatta misalnya itu bertentangan dengan fakta yang terjadi. Saya bahkan mengatakan bahwa saya akan lebih yakin